Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianto dengan NPM 2022 43501397. Saya Muhammad Wildan dengan NPM 2022 43501473. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardiansyah, NPM 2022 4350 1509. Saya Rama Vandana dengan NPM 2022 43501489. Saya Diki Nur Oktavian dengan NPM 2022 43501448. Saya Abid Faturrahman, NPM saya 2022 4350 2449. Saya akan menjelaskan tentang laporan hasil KKP kita, di mana kita telah melakukan kunjungan kerja praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Mulia Karya Husada. Di sini kita akan ditunjukkan oleh tampilan aplikasi kita yang untuk menjalankan aplikasi di kegiatan KKP kita. Langsung saja di sini ada tampilan login. Login ini kita bisa masukkan password atau username kita ya, bebas, nanti akan diubah sesuai yang kita inginkan. Kalau di sini saya loginnya menggunakan admin, kemudian passwordnya juga admin. Login berhasil. Setelah login, kita akan ditampilkan dashboard admin, di mana dashboard ini terdapat beberapa pilihan, yaitu buku, anggota, laporan peminjaman, laporan pengembalian, user, dan supplier. Di sini kita akan membuka ya untuk bagian buku. Nah, di mana buku ini adalah data buku yang akan dipinjam oleh si peminjam. Sebenarnya di sini ada dua login ya, login admin sama login petugas. Di mana login admin ini dikhususkan untuk admin yang memegang aplikasi ini, yang memonitoring setiap harinya. Nah, sedangkan petugas itu login yang ditujukan untuk si penjaga perpustakanya sendiri. Di sini kita bisa masukkan ID buku. ID bukunya bebas, bisa 18 atau 19. Misal kita contohkan 18 atau judul. Kemudian judul bukunya kita akan memasukkan contohnya Langit Biru. Nah, pengarang bukunya terserah ya, sesuai dengan si pengarang buku itu. Karena di sini saya uji coba, jadi saya karang saja. Kemudian penerbit bukunya, misal ya, tahun bukunya itu tahun 2023. Maaf, tahun bukunya itu tahun 2023. Stok bukunya kita taruh di ada 3. Kemudian kita tekan save. Nah, di sini ada data berhasil disimpan, yang artinya data yang telah kita buat itu akan langsung masuk ke database kita yang ada di localhost. Kita klik OK, kemudian dia akan muncul secara otomatis di bagian data buku tersebut. Jika kalian ingin mengedit data buku, contoh kita akan edit si penerbit bukunya. Nah, kita tinggal pilih saja salah satu dari buku yang akan kita edit, kemudian kita klik, lalu kita pilih apa yang harus kita edit. Contohnya kita akan mengedit stok bukunya menjadi 10. Lalu kita klik save. Ya. Di sini udah secara otomatis dia akan terubah ya di database-nya. Kemudian dari 3 ke 10 ya. Kemudian kita akan menghapus data buku. Kita tinggal pilih saja data buku mana yang akan kita hapus. Contohnya saya akan menghapus yang ini. Kemudian kita klik delete. Nah, di sini otomatis hilang ya. Kemudian kita akan mencoba mencetak data buku yang kita punya. Kita tinggal klik cetak saja, lalu dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Ya, di sini adalah identitas perpustakanya, kemudian di sini ada data-data bukunya,
lengkap dengan stoknya. Kemudian di sini penjaga perpustakaan kita bernama Delita Viani, atau bebas, nanti opsional bisa diubah sendiri sesuai dengan si penjaga perpustakaannya. Kemudian kita cetak laporan. Nah, cetak laporan ini nanti kita tinggal pilih. Kita akan menggunakan printer merek apa yang untuk memprint ya. Nanti ini saya pernah mencobanya karena berhubung di sini nggak ada printernya. Nah, dia lalu klik OK ya. Nanti dia akan otomatis mengeprint data yang akan kita print. Contohnya seperti ini. Setelah printer berhasil, di sini akan ada message ya berupa laporan berhasil dicetak. Lalu klik OK saja. Kemudian bisa ulangi tergantung kita mau mencetak bagian mana saja. Saya Muhammad Wildan dengan NPM 2022 4350 1473 akan melanjutkan penjelasan tentang anggota. Ya, bisa kita lihat di sini ada tabel anggota. Kita bisa klik di sini. Oke. Nah, di dalam ini kita bisa lihat ada data anggota dan form data anggota. Kegunaan untuk form data anggota adalah untuk mengisi registrasi untuk pengguna atau peminjam yang baru yang belum teridentifikasi ke dalam database petugas. Jadi untuk pengguna baru kita akan masuk ke form data anggota dulu terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat ada ID anggota, nama anggota, alamat anggota, dan nomor telepon. Kita coba isi. Untuk ID anggota kita misalkan ID-nya karena pengguna baru jadi misal 12 ID anggotanya. Untuk nama anggotanya kita bisa coba Fajar, alamatnya Jalan Agung Raya 2 RT 02 RW 04, nomor 99. Untuk nomor teleponnya kita misalkan 089. Nah, ini kita save. Ya, data anggota berhasil disimpan ya. Kalau sudah berhasil disimpan, kita bisa cek di bagian data anggotanya. Nah, di bagian data anggota ini ada nomor, yaitu urutan ID anggota yang adalah ID yang tadi kita isi, nama, alamat, dan nomor telepon, yaitu berarti kan sesuai dengan form data anggota yang barusan tadi kita isi. Kita cari untuk tadi form data anggota yang barusan kita isi. Nah, kita bisa lihat di sini ada Fajar benar, Jalan Agung Raya 2, dan nomor teleponnya sesuai. Untuk lihat kita bisa lihat sama. Lalu kita ada misalkan terjadi kesalahan untuk pengisian nomor telepon atau alamat ataupun nama. Kita bisa edit di sini, ada tombol edit. Nah, gunanya edit itu untuk memperbaiki atau merubah apa yang ingin kita rubah dari si data anggota di sini. Kita bisa ubah. Misalkan ternyata bagian Adam Idris. Kita mau ubah nomor teleponnya, ternyata salah. Oke, kita mau ubah. Jadi kita klik saja nih. Kita klik saja nama yang ingin kita ubah. Misalkan Adam Idris. Nomor teleponnya kita mau ganti. Misalnya 0856531132. Kita mau ganti, kita save. Kita pencet edit lagi ya, karena kan kita untuk mengedit ya. Kita lihat. Nomor teleponnya. Untuk Adam Idris kita lihat nomornya sudah berubah ya. Nomor teleponnya sesuai yang tadi kita isi untuk perubahannya barusan.
Jadi juga di sini kita ada tombol delete. Tombol delete itu kegunaannya untuk menghapus data anggota yang ada di sini. Nah, misalkan si peminjam atau pengguna ini sudah tidak aktif atau sudah tidak ada peminjaman kembali, kita bisa hapus data anggota tersebut. Misalkan kita hapus si Fajar ini, kita bisa hapus. Misalkan Fajar kita hapus ya. Kita tinggal pencet tombol delete saja. Data anggota berhasil dihapus. Lihat, tidak ada nama Fajar ya karena kita sudah hapus. Lalu di sini ada tombol cetak. Nah, tombol cetak ini adalah laporan kita bisa lihat, terlebih dahulu ya. Nah, setelah kita mengklik tombol cetak tersebut akan keluar laporan, yaitu laporan data anggota. Laporan data anggota yang sudah terisi dari form register tersebut. Dari form data anggota tersebut. Kita bisa lihat nama-nama ini adalah nama yang sesuai yang ada di data anggota ini. Sama. Dan kita bisa cetak laporan atau bisa kita print laporan data anggota ini. Sekian saja dari saya, semoga penjelasan saya mudah dipahami. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardiansyah, NPM 2022-4350-1509. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan peminjaman. Oke. Di sini adalah lapor peminjaman buku yang sudah dipinjam. Di sini ada nomor sebagai nomor urut. Di sini ada ID pinjam. Dan di sini ada nama anggota yang meminjam. Di sini ada judul bukunya dan jumlah bukunya. Di sini ada tanggal peminjaman, di sini ada tanggal kembalian dan statusnya. Statusnya itu kalau seperti udah dikembalikan, di sini akan ditulis dengan dikembalikan. Oke, jadi kita untuk mencetaknya kita tinggal klik cetak. Dan di sini ada hasil cetak laporan peminjaman buku. Sini ada nomor, ID pinjam, nama anggota, judul buku, jumlah, tanggal, tempo, dan statusnya. Kalau kita ingin print, kita tinggal cetak laporannya. Sekian dari saya. Saya Rama Vandana dengan NPM 2022-4350-1489. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pengembalian. Kita sudah masuk di laporan pengembalian buku. Di sini saya jelaskan, yaitu ada nomor pengembalian, ID pinjam, nama yang mengembalikan buku, judul buku, jumlah, tanggal pinjam, tempo dikembalikan, dan denda. Oke. Di dalam pengembalian buku ini adalah orang-orang yang ingin mengembalikan buku. Bisa dilihat di sini ada 7 orang yang ingin mengembalikan buku. ID pinjaman juga sudah ada dari mulai 10, 8, 9 dan seterusnya. Di sini ada nama yang ingin mengembalikan buku, yaitu ada Rama, Adam, Aprianto, dan seterusnya. Di sini juga ada judul buku yang ingin dikembalikan dan ada jumlahnya juga. Ini jumlahnya juga ada 2 yang ingin dikembalikan, 6 madilog, 2 madilog, 1 pemrograman, dan seterusnya. Di sini juga ada tanggal pinjam. Di sini ada 1 tempo dan dikembalikan tanggalnya. Dan di sini denda. Nah, di sini denda. Denda ini akan dikenakan jika jadwal pengembalian itu sudah melewati tempo. Misalkan di sini nomor 1 dengan ID pinjam 10 atas nama Rama, dia ingin mengembalikan buku madilog dengan jumlah 2. Di sini dia telah melewati jatuh tempo dari yang tanggal pinjam, maka akan dikenakan denda Rp300.000. Nah, sini kita lihat di nomor 2 dengan ID pinjam 8 atas nama Rama lagi, dia meminjam buku madilog dengan jumlah 6, tanggal pinjam juga sudah tertera, temponya dia tidak
melewati jatuh tempo, maka dia tidak mengenai denda. Sudah jelas di sini juga ada lengkap sekali isi dalam pengembalian buku itu. Setelah memang sudah sekiranya cukup, kita bisa langsung cetak laporan saja. Di sini kita sudah masuk ke laporan pengembalian buku. Sama seperti yang tadi, nah namun ini adalah hasil dari cetak laporannya. Sudah terlihat jelas ya, nomor, ID pinjam, nama anggota, judul buku, jumlah, tanggal pinjam, tempo, kembali, dan denda. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai isi dari laporan pengembalian buku. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Nur Oktavian dengan NPM 2022 4350 1448. Di sini saya akan menjelaskan di bagian dashboard admin tentang supplier. Oke. Di sini untuk bagian data supplier itu ada kolom buku, nomor buku, ID supplier, nomor supplier, ID supplier, nama supplier, telepon, lalu alamat. Nah, untuk data supplier sendiri itu nanti tergantung suppliernya kita dari mana. Contohnya misalnya dari Gramedia, berarti kita masukin di sini nama suppliernya Gramedia. Lalu untuk ID-nya itu biasanya nanti kita acak, bukan acak sih, lebih ke menyesuaikan urutan supplier yang masuk kita ke pertama apa gitu. Terus masukkan nomor teleponnya, lalu masukkan alamat. Lalu nanti bisa tinggal save, lalu misalnya kalau ada yang kurang lalu tinggal diedit, lalu misalnya kalau misalnya ada yang mau dirubah atau dihapus ya tinggal delete. Nanti juga ada bagian cetak. Nanti untuk kita bisa tahu data suppliernya itu dari mana aja buat laporan nanti bisa dicetak kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Fatur Rahman, NPM saya 2022 4350 2449. Kali ini ingin menjelaskan terkait tentang data petugas. Jadi sebetulnya ada dua user, itu adalah admin sama petugas. Ini masuk ke data petugasnya. Password dan username-nya sama petugas-petugas. Klik login. Oh maaf, salah. Petugas. Nah, berhasil. Kita berhasil login ke petugas. Jadi sebetulnya di sini ada dua form di sini, ada peminjam dan pengembalian. Jadi sebetulnya petugas ini fungsinya itu untuk mengontrol dan memantau siswa yang melakukan peminjaman buku, juga serta memastikan bahwa siswa tersebut sudah terdaftar dari form admin. Ini masuk ke peminjam, terdapat formulir peminjam yang berfungsi untuk mendata proses peminjaman buku, termasuk lama waktu peminjaman. Nah, pada formulir ini juga bisa dapat diinput nama anggota, judul buku yang ingin dipinjam, jumlah buku, tanggal peminjam, serta durasi peminjaman. Misalkan kita kasih contoh, bagian ini nih, langit biru mungkin ya. Terus kita kasih si Aprianto, jumlah bukunya kita minjem misalkan 2. Tanggalnya misalkan tanggal 2 Februari. Kita kasih di 3 hari. Kita klik save. Nah, data peminjam berhasil disimpan. Nah, kita klik laporan peminjam. Nah, di sini juga bisa kita klik laporan peminjaman. Ini juga bisa kita cetak di bagian sini. Nah, jadi di sini itu ada statusnya tuh masih dipinjam. Tanggal segini terus ada kembalinya juga, kembali. Nah, kalau untuk di form yang pengembalian itu lebih spesifik karena dia ada jatuh temponya, sama kita bisa ngasih denda untuk si petugasnya. Misalkan petugasnya mau setiap hari itu kalau ada denda tuh di 40.000 atau 30.000 itu bisa. Jadi tinggal diisi aja ID peminjamnya, nanti kita bisa cetak laporan. Nah, di sini nanti ada keterangan juga tuh, ada bagian yang memang harus bayar denda. Misalkan contoh yang judulnya Adam Idris. Nomor ID peminjamnya 3, nama anggotanya 9, misalkan Adam Idris. Ini dia pengembaliannya sesuai. Tempo ini dia sesuai, jadi tidak ada dendanya. Tapi kalau yang lain dia telat ngembaliinnya, nanti dia bisa kena denda. Juga kita bisa cetak laporan. Ini juga bisa kita print juga dari sini. Kurang lebih untuk bagian data petugas seperti itu. Jadi fungsinya itu adalah mengontrol dan juga memastikan bahwasannya buku itu sudah dikembalikan atau belum. Dan bisa dilihat juga dari data peminjam dan pengembalian. Kurang lebih seperti itu.